Jadi berikut ini adalah video demo berdasarkan perencanaan pengujian atau testing plan mata kuliah RPL, dan mari kita langsung lanjut saja. Ini adalah halaman tampilan awal website kami. Namun karena sudah pasti semua aktor akan masuk ke tampilan login, maka kita akan lewati tampilan ini beserta dengan tampilan register atau sign up untuk partner dan untuk customer. Kita akan langsung lewat dan kita akan langsung lanjut ke use case untuk customer yang pertama. Jadi use case pertama untuk customer yaitu mencari dan melihat iPhone. Jadi pertama customer akan masuk ke dashboard customer, lalu dapat terlihat beberapa iPhone, produk iPhone dari yang sudah ditambahkan oleh Mitra. Jadi di sini customer bisa melihatnya. Lalu ada area search produk. Di sini customer bisa memasukkan keyword untuk mencari produk yang diinginkan, seperti misalnya iPhone 7. Maka langsung terfilter dan diberikan data berupa hanya iPhone 7 saja. Jadi itu adalah use case pertama. Jadi lanjut ke use case kedua, yaitu menyewa iPhone. Di sini customer sudah memilih iPhone yang ingin disewa. Maka customer bisa menekan produknya, lalu akan diberikan tampilan berupa detail dari produk. Nah, setelah ditekan dapat dilihat detail dari produk dari iPhone 7 dengan spek-speknya, detailnya, dengan deskripsi. Nah, di sini terdapat pilihan untuk durasi sewa. Dapat dipilih lalu akan dihitung total price-nya. Kemudian dapat menekan tombol order. Nah, ketika menekan tombol order, maka akan diarahkan ke confirm order. Di sini akan diberikan summary dari order, lalu ditanya untuk memilih kapan untuk menyewa produknya. Bisa dipilih kapan, lalu akan diberikan tanda start date dan end date-nya, dan confirm order. Jadi kurang lebih itu seperti itu untuk use case dari menyewa iPhone. Dapat dilihat bahwa iPhone 7 tadi sudah dipesan dan masuk ke dalam order list dengan status waiting untuk menunggu konfirmasi dari partner. Lalu lanjut ke use case ketiga, yaitu melacak pesanan. Jadi kita sebenarnya sudah masuk ke tampilannya, yaitu order list, di mana customer dapat melacak semua pesanan yang sudah pernah dipesan. Dia dapat dilihat semua gambar pesanan beserta namanya, kemudian statusnya, dan ada yang bisa ditekan untuk dilihatkan detail dari pesanan tersebut. Ya, seperti begitu untuk use case melacak pesanan. Kemudian lanjut untuk use case keempat, yaitu berkirim pesan dengan mitra. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk berkirim pesan dengan mitra. Pertama adalah ketika customer masih belum pernah mengirim chat kepada mitra, customer dapat memilih produk, kemudian memilih tombol chat di sini untuk berkirim pesan dengan mitra yang dituju, yaitu partner one. Jadi ketika ditekan, maka akan muncul tampilan untuk chat, seperti berikut. Nah, dapat dilihat bahwa kita akan diarahkan ke chat percakapan dengan partner one, dan kita bisa mengetik chat agar bisa dibaca oleh partner one. Seperti begini, dan nanti setelah pesan terkirim, maka partner one akan dapat membaca pesan chat tersebut. Lalu untuk cara kedua yaitu dengan menekan menu chat. Ketika ditekan maka akan muncul tampilan seperti, namun di sini tampilannya masih kosong dan kita akan diminta untuk memilih partner yang ingin kita berkirim pesan dengannya. Seperti begini. Ya, jadi seperti begini. Jadi kita setelah masuk ke percakapannya kita bisa mengirim pesan lagi. Seperti itu. Untuk use case keempat yaitu berkirim pesan dengan partner atau mitra. Oke, kemudian lanjut ke use case kelima yaitu mengecek notifikasi. Di sini kita dapat menekan tombol notifikasi, menu notifikasi di sini, dan akan diperlihatkan semua daftar notifikasi yang pernah terjadi karena perubahan status pesanan. Jadi ketika kita baru memesan produk, maka akan muncul status kalau notifikasi kalau produk sedang pesanan baru dibuat. Kemudian setelah ada urutannya, ketika pesanan baru dipesan, kemudian pesanan dikonfirm oleh partner, kemudian pesanan sudah diambil dan rental dimulai, waktu sewa dimulai, kemudian waktu sewa selesai, dan pesanan selesai. Jadi semuanya ada di notification list, ada di daftar pesanan, dan itu adalah use case kelima yaitu melihat notifikasi pesanan.
Ya, kemudian lanjut ke use case terakhir, yaitu untuk mengirim feedback kepada admin. Di sini kita bisa memilih menu send feedback untuk mengirim feedback kepada admin. Jadi seperti ini tampilannya. Kita bisa mengisi subjeknya dan feedbacknya. Kita isi, kemudian dan menekan send feedback. Setelah ditekan, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Akan muncul tampilan bahwa feedback sudah dikirim dengan sukses dan kita bisa kembali ke dashboard atau mengirim lebih banyak feedback. Jadi sekian untuk use case yang dimiliki oleh customer pada website ini. Kemudian lanjut ke use case untuk partner. Nah, sekarang lanjut ke use case untuk akun partner. Jadi saat partner baru pertama kali login ke dalam sistem, akan langsung diarahkan ke tampilan dashboard partner. Dan di sini dapat dilihat bahwa partner masih belum memiliki produk sama sekali. Jadi kita perlu menambah produk pada menu add product di sebelah sini. Jadi ketika kita tekan, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita akan mengisi semua detail dari produk yang ingin kita tambah. Jadi kita akan mengisi datanya seperti begini contohnya, dan menekan tombol add product. Maka setelah menambahkan produk, kita akan diarahkan ke tampilan dashboard dan dapat dilihat bahwa produk yang tadi sudah kita tambah sudah ada di partner dashboard. Itu untuk use case pertama, yaitu menambahkan produk baru. Kemudian lanjut ke use case kedua, yaitu mengedit dan menghapus produk. Di sini dapat kita lihat bahwa produknya terdapat typo, yaitu harganya 400.000, kita ingin mengubah menjadi 40.000, maka kita akan menekan produk. Maka ketika kita menekan produk, kita akan masuk ke tampilan untuk edit produk. Di sini kita dapat mengubah, misalnya seperti ini, 400.000 kita akan ubah menjadi 40.000, dan setelah itu oke. Di sini ada dua pilihan, yaitu save changes dan delete produk. Jika kita tekan delete produk, maka produk akan terhapus. Jika kita save changes, maka perubahan akan dilakukan. Kita tekan 40.000 tadi, kemudian save changes, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, jadi dapat dilihat bahwa harga iPhone X sudah berubah menjadi 40.000, dan itu adalah use case kedua, yaitu mengedit dan menghapus produk iPhone. Ya, kemudian lanjut ke use case ketiga untuk partner, yaitu memproses pesanan baru. Jadi di sini jika produk sudah dipesan oleh customer, maka kita dapat melihat pesanannya pada order list. Di sini menu order list. Jika kita masuk, maka akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu dapat dilihat bahwa ada produk iPhone X, harganya, kemudian statusnya yaitu waiting, beserta customer siapa yang memesan dan gambarnya. Jadi kita bisa menekan, lalu kita akan memasukkan yang perlu kita isi, dan kita akan menekan cancel order atau confirm. Ya, jadi jika kita tekan cancel order, maka status order akan berubah menjadi cancel. Coba kita membuat pesanan baru lagi. Ya, jika kita ingin mengonfirmasi pesanan, maka kita akan mengisi yang perlu kita isi dan menekan tombol confirm seperti ini. Ya, dapat dilihat bahwa status order sudah berubah dari waiting menjadi ready. Kemudian lanjut untuk use case selanjutnya, use case keempat, yaitu memproses pesanan aktif. Jadi status order dengan status ready dianggap sebagai order dengan pesanan aktif. Jadi kita dapat memproses lagi lanjut pesanan aktif ini, kita dapat mengedit jika kita ingin mengedit, dan kita bisa memilih untuk customer pickup untuk mengubah status dari ready menjadi rented. Jadi jika kita menekannya, maka status produk akan berubah menjadi rented dan diperlihatkan countdown hitungan mundur untuk durasi waktu sewa. Nah, anggap saja jika durasinya sudah habis, maka kita partner dapat menekan lagi dan mengubah status menjadi return now. Di sini kita masih bisa edit untuk statusnya. Jadi jika kita tekan, maka dapat dilihat bahwa status dari rented berubah menjadi return now. Dan terakhir, jika kita ingin menyelesaikan pesanan, jika anggap saja bahwa customer-nya sudah mengembalikan barang, kita bisa menambahkan return information di sini dan melakukan finish order. Dapat dilihat bahwa status pesanan sekarang sudah menjadi finish, dan kita dapat melihat order summary-nya seperti begini. Jadi itu adalah use case keempat, yaitu memproses pesanan aktif. Sekarang lanjut. Ya, kemudian use case selanjutnya, use case kelima untuk partner, yaitu berkirim pesan dengan customer. Jadi untuk bisa berkirim pesan dengan customer, partner akan menekan menu untuk chat di sini. Jika ditekan, maka hasilnya adalah
seperti ini. Kita dapat melihat customer yang mengechat kita dan kita akan menekan, maka kita akan masuk ke percakapan. Jadi seperti ini kita dapat membalas customer yang mengechat kita. Yaitu untuk use case kelima yaitu berkirim pesan dengan customer. Lanjut use case keenam yaitu melihat notifikasi. Jadi di sini ada pilihan untuk check notification. Jika kita tekan maka kita akan masuk ke halaman notifikasi. Seperti ini. Dapat kita lihat statusnya mulai dari ada dapat pesanan baru, kemudian confirm order, mark order, rental periodnya berakhir, dan terakhir complete order. Jadi semua notifikasi akan masuk sini dan kita bisa markas read dan sebagai fitur tambahan yang seperti itu utamanya untuk melihat daftar notifikasi. Itu adalah use case ke-6 yaitu melihat notifikasi pesanan. Kemudian lanjut use case terakhir yaitu send feedback, yaitu use case mengirim feedback ke admin. Jadi jika kita tekan maka kita akan masuk ke tampilan formulir untuk mengisi feedback ke admin. Ya, jadi seperti ini ya, kita mirip dengan customer juga. Jadi partner bisa mengisi subjek dan isi feedbacknya, lalu mengirim feedback. Dan akan muncul tampilan bahwa feedback sudah berhasil dikirim ke admin. Seperti ini, dan kita bisa kembali ke dashboard atau mengirim lebih banyak feedback. Jadi, itu adalah ketujuh use case utama yang dimiliki oleh partner. Sekarang kita lanjut ke aktor terakhir, yaitu admin. Jadi berikut ini untuk aktor terakhir yaitu admin. Jadi ketika admin masuk ke dalam sistem maka akan diarahkan ke tampilan pertama yaitu manage users, di mana diperlihatkan semua user yang mendaftar pada sistem website kami yaitu Iron dan dapat dilihat namanya, role-nya, emailnya, nomor teleponnya, kemudian ada alamatnya, ada KTP foto, ada action dan delete. Di action ini ada yang user yang sudah verified dan ada user yang masih belum verified dengan muncul tombol seperti ini yaitu verify. Jadi di sini kita bisa melihat foto KTP dari user untuk melakukan verifikasi. Terlebih dahulu anggap saya ini KTP, maka kita akan confirm. Lalu kita akan menekan tombol verify, maka user ini akan di-verify. Seperti ini. Ya, dapat dilihat bahwa customer dummy ini sudah di-verify. Kemudian jika kita ingin melakukan delete, kita dapat menekan tombol delete ini. Kita ingin menghapus tadi customer dummy tadi, delete. Jadi ketika kita menekan maka hasilnya adalah akunnya akan dihapus. Jadi seperti itu dapat dilihat bahwa customer dummy tadi sudah hilang dari daftar user. Jadi di sini jika usernya memang sudah terlalu banyak kita bisa mencari user juga. Seperti ini dapat difilter user-usernya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke use case kedua yaitu untuk memantau pesanan. Yaitu di sini kita dapat menekan menu di sini yaitu menu manage order. Jika kita menekannya, maka kita akan masuk ke tampilan manage order. Di sini kita dapat melihat semua pesanan yang terjadi antara partner dan customer, dan kita dapat melihat detailnya seperti nama customer, partnernya. Jika kita menekan pesanan juga kita dapat melihat detail pesanannya. Kemudian ada iPhone, ada gambarnya, ada harganya, kemudian ada durasi rentalnya, dan kita bisa mengubah status dari pesanan tersebut secara paksa. Ya, kita bisa mengubah jadi semua jenis yang lainnya. Ya, seperti itu. Anggap saja jika finish ini kita akan ubah jadi cancel, maka hasilnya adalah seperti berikut. Dapat lihat bahwa pesanan iPhone X tadi yang statusnya sudah finish sekarang menjadi cancel karena admin mengubah paksa status dari pesanan ini menjadi cancel. Kemudian lanjut ke use case terakhir yaitu use case ketiga yaitu untuk mengelola feedback dari customer dan partner. Itu ada di sini. Ada menu user feedback, jika kita menekan maka kita akan ditampilkan kepada tampilan untuk melihat semua user feedback yang diberikan. Kita dapat melihat di sini ada listnya, kita dapat melihat subjeknya apa, kemudian isi kontennya apa, dan dari siapa. Seperti ini partner demo, dari demo customer, dan kita dapat melihat timestampnya tanggal berapa dan jam berapa dilakukan feedback itu, pengiriman feedback itu. Jadi sekian untuk video demo testing plan untuk ketiga aktor pada proyek kami, RPL kami yaitu website peminjaman iPhone. Maaf jika masih banyak kekurangan dari website. Terima kasih.